Bab 975. Seni Spiritual. Berpikir bahwa Louis Lu tidak akan berani benar-benar melakukannya. Ella Lu menutup pintu dan berkata, "Langsung saja. Suamiku sedang keluar untuk tugas dan akan segera kembali." "Mengapa ini terdengar aneh?" Louis Lu mengangguk. "Bagus. Ayo selesaikan urusannya selagi suamimu belum kembali." Ella Lu memperhatikan kertas manuskrip di sudut dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu menggunakan begitu banyak kertas? Tidak tahu bagaimana menghemat? Coba lihat lebih dekat." Senyum misterius muncul di sudut mulut Louis Lu. Ella Lu berjalan mendekat dengan bingung dan mengambil setumpuk kertas. Untungnya, kertas itu tidak basah. Dan ketika dia melihat tulisan tangan di atasnya, kegembiraannya hampir membuat kertas naskah itu basah oleh keringat. Tanpa berbicara, mata Ella Lu tertuju pada kertas manuskrip di tangannya dan tangannya gemetar. Setelah selesai membaca tumpukan itu dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menarik nafas dengan berat dan berkata, "Menantu yang baik, dari mana kamu mendapatkan set teknik kultivasi ini? Dan ada lebih dari satu set." Dia melihat ke lantai dan melihat ada beberapa set teknik kultivasi yang serupa. Ketika Ella Lu berada di Akademi Awan Putih, dia suka belajar teknik kultivasi. Jadi tentu saja dia dapat melihat bahwa teknik kultivasi yang disalin dengan tangan ini tidak memiliki kualitas yang rendah. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Louis Lu tersenyum. "Aku meminjam sedikit kesempatan dari sekte lain." "Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merapikan kumpulan teknik kultivasi ini dan menjilidnya menjadi buku?" "Secepat yang aku bisa." Ella Lu sangat bersemangat sehingga dia tidak memberikan waktu khusus kepada Louis Lu dan mengambil setumpuk manuskrip teknik kultivasi dan melihatnya dengan penuh perhatian. Louis Lu tidak terburu-buru. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan meminjam kesempatan orang lain untuk membangun kekuatan Pavilion Louis. Dia merasa nyaman untuk menyerahkan distribusi barang-barang ini kepada Ella Lu. Ella Lu memperhatikannya selama setengah jam. Louis Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkannya. "Suamimu akan segera kembali, bukan?" Ella Lu terkejut dan buru-buru mengumpulkan naskahnya. Tetapi kemudian dia bereaksi, "Tidak. Kami tidak bersalah dan aku adalah ibu mertuamu. Apa bedanya jika dia kembali?" "Tidak masalah. Tapi kurasa kamu gugup." Louis Lu mengolok dan menambahkan, "Bibi, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu begitu takut suamimu mengetahuinya." "Omong kosong." Wajah Ella Lu menjadi dingin. Dia memelototi Louis Lu, mengambil kertas manuskrip tebal itu dan dengan cepat pergi. Louis Lu tertawa kering 2 kali. 2 hari kemudian, Louis Lu memanggil Bohama Ding dan bertanya, "Bagaimana? Apakah lingkungan di sini nyaman?" Bohama Ding berkata, "Energi spiritualnya tidak sebagus dunia spiritual. Tapi tepat untukku." Bakat kultivasi Bohama Ding tidak terlalu menonjol. Bahkan di dunia spiritual, di mana energi spiritual berlimpah, dia tidak meningkat pesat. Tidak jauh berbeda dengan dia tinggal di Kunlun. Tidak peduli seberapa buruk energi spiritualnya, itu cukup untuk dia gunakan. Bagus jika sudah terbiasa. Louis Lu mengangguk, dan kemudian mengoreksi dirinya sendiri. "Tapi jangan meremehkan diri. Menurutku, kamu memiliki bakat yang hebat. Mungkin kamu hanya belum menemukan jalan yang tepat untuk dirimu sendiri." Louis Lu tidak percaya bahwa orang yang dekat dengannya akan biasa-biasa saja. Bohama Ding hanya berpikir dia menghiburnya. Louis Lu bertanya, "Apa teknik kultivasi yang kamu latih sebelumnya?" "Seni spiritual." Bohama Ding mengusap kepalanya dengan agak malu.
Seni spiritual ini adalah set teknik kultivasi dasar yang beredar di dunia spiritual. Tidak dibataskan. Hampir setiap rumah tangga mengetahuinya. Kita yang tidak memiliki latar belakang memulai dengan berlatih seni spiritual ini. Batas atas dari seni spiritual ini sangat rendah. Paling tinggi dapat berkultivasi ke tahap foundation building. Jadi setelah kita mencapai foundation building, kita memiliki dua jalan. Yang pertama adalah menjadi biasa-biasa saja dan menjalani hidup yang damai. Yang kedua adalah bergabung dengan suatu kekuatan. Hanya ketika kita bergabung dengan kekuatan tertentu, kita dapat memiliki akses ke teknik kultivasi lain dan dengan demikian mengubah pelatihan kita. Lois Lu tersadar. Jadi begitu. Kamu tidak ingin menjadi biasa-biasa saja. Itu sebabnya kamu ingin bergabung dengan Sekte Suns. Tidak. Bohamading menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak punya banyak ambisi. Hanya karena Ayel mengatakan dia ingin pergi ke Sekte Suns. Jadi aku mengikutinya. Benar saja. Seekor anjing yang menjilat adalah raja di antara anjing. Raja anjing penjilat tidak diragukan lagi. Lois Lu sedikit kecewa. Tapi tak lama kemudian, dia mendengar Bohamading berkata, "Dulu aku berpikir begitu. Tapi sekarang berbeda." "Oh. Apa bedanya?" Lois Lu tidak tertarik. "Aku hanya ingin menjadi lebih kuat sekarang. Dewimu itu sudah mati. Untuk siapa kamu ingin menjadi lebih kuat?" Lois Lu bertanya dengan tertarik lagi. Meskipun Ayel sudah mati, beberapa tindakannya telah menghancurkan hatiku dan membangunkanku pada saat yang sama. Aku ingin menjadi lebih kuat. Bukan untuk menunjukkan kepada seseorang, tetapi untuk membuat semua orang mengagumiku. Bohamading mengepalkan tinjunya dan bersumpah. Kunjungan ke Sekte Suns ini berdampak besar pada hidupnya. Bukan hanya karena sikap Ayelmu yang berubah, tapi juga karena ketidakberdayaan yang dia rasakan saat menghadapi para tetua Sekte Suns. Jika dia cukup kuat, orang-orang itu tidak akan berani memperlakukannya seperti semut dan menginjak-injaknya sesuka hati. Bohamading juga berharap suatu hari dia bisa seperti Lois Lu, yang berada di atas Sekte Suns, dan bahkan binatang roh pelindung sekte mereka itu pun harus mundur. "Sepertinya kamu masih bisa diselamatkan sedikit." Lois Lu tersenyum. Sangat puas dengan kata-kata yang keluar dari Bohamading. Bohamading berkata dengan penuh rasa syukur, "Aku ingin berterima kasih kepada Ketua Paviliun karena telah memberiku kesempatan ini. Aku baru saja menemukan sebuah teknik kultivasi di Paviliun Louis yang aku sukai dan akan beralih ke teknik tersebut. Jadi aku seharusnya bisa mencapai tahap Gold Core dalam hidupku." "Gold Core? Apakah ambisimu hanya itu?" Lois Lu berkata dengan jijik. Bohamading tertawa getir. "Bahkan jika memiliki ambisi besar, masih harus kembali ke kenyataan. Beralih kultivasi pada dasarnya menghabiskan energi. Ini adalah kesedihan anak-anak yang malang. Kita tidak sehebat para kultivator generasi kedua, yang terlahir dengan teknik kultivasi yang kuat. Selama mereka terus berkultivasi, sulit untuk tidak membuat nama untuk diri mereka sendiri. Ini adalah kenyataan yang pahit. Tidak semua orang di dunia spiritual memiliki kondisi yang lebih baik daripada mereka yang berada di Kunlun. Seperti Bohamading, yang lebih baik dilahirkan di Kunlun. Setidaknya ambang batasnya tidak terlalu tinggi. Setelah memasuki sekte, kamu dapat memilih teknik kultivasi untuk dilatih. Asalkan rajin. Tidak masalah untuk mencapai tahap Gold Core. Batas atasnya tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Namun dunia spiritual berbeda. Bagi mereka yang memiliki reputasi,
Syarat masuknya adalah mencapai tingkat foundation building. Bagi orang seperti Bohamading, yang tidak dapat memilih teknik kultivasi, mereka harus mulai dari yang paling dasar, yaitu seni spiritual. Untuk mencapai tingkat foundation building, ini adalah batu pijakan, tetapi juga belenggu. Karena begitu mereka mengandalkannya untuk mencapai foundation building dan telah berhasil memasuki sekte, mereka harus mempelajari ulang teknik kultivasi yang baru. Semuanya harus dimulai dari awal, yang berarti membuang banyak waktu berharga. Bohamading juga tidak berdaya. Melihat ekspresinya yang sedih, Louis Lu tersenyum. Karena kamu ditakdirkan untuk bersamaku. Secara alami aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Tahap Gold Core hanya bisa dianggap sebagai batas bawahmu, bukan batas atasmu. Bersambung.